Lah, nih dimakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Umpannya masuk, guys. Ini baru dapat satu. Nih, kita dapat nih. Alhamdulillah. Sah dimakan tuh. Masya Allah. Alhamdulillah, inilah hasil mancing menggunakan umpan racikan patin ala daily mancing. Teknik yang saya gunakan adalah teknik dasaran dengan pelampung di atas. Meskipun umpan ini butuh penyempurnaan ya, agar lebih gacor lagi untuk umpan-umpan patin yang patin rame. Ini memang patin yang disebar khusus babon. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan umpannya, selamat menyaksikan umpannya. Assalamualaikum Sobat Daily Mancing. Kali ini kita akan membuat racikan patin khusus untuk berburu babon. Umpan-umpannya sangat sederhana, ini bisa ditemukan di sekitar teman-teman dan mudah sekali didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kita mulai dari usus ayam. Ini usus ayam ini satu ekor, panjangnya kira-kira 2 jengkal. Lebih banyak lebih bagus. Kalau bisa perbandingannya dengan pelet 781 itu 1:1. Nah, ini pelet 781 min 2 yang saya pergunakan 1/4 kilo. Nah, kalau dapat ususnya itu 1/4 kilo ya, jadi 1:1. Nah, ini minyak samin atau minyak mentega, minyak nabati padat ya, bukan mentega, nabati padat. Ini nanti kita akan pergunakan 1/3 dari satu bungkus ini dengan takaran bukan satu ya, 1/4 pelet 781 min 2. Nah, ini adalah minyak butter cookies, bisa didapatkan di toko kue. Pertama kita akan rebus usus ayam ini menggunakan air secukupnya, dan airnya nanti akan kita pergunakan untuk mengaduk. Sembari kita menunggu rebusan, kita tumbuk halus pelet 781 min 2 ini. Kalau ada blender lebih bagus di blender, tapi saya lebih suka ditumbuk karena bisa memecah harum bau si pelet ini ya. Sebenarnya bisa aja kita blender, tetapi saya lebih suka dengan teknik penumbukan seperti ini. Atau teman-teman ulek boleh, tapi saya lebih suka dengan teknik menumbuk seperti ini. Memang sedikit lama dan butuh tenaga, tetapi saya menginginkan hasil yang maksimal sehingga bau itu bisa keluar dari pelet. Nah, ini sudah hancur ya, sudah, pokoknya butiran-butiran itu sudah ini ya, sudah mulai pecah dan hancur, artinya itu sudah jadi atau sudah siap untuk kita olah pada tahap berikutnya. Nah, setelah tumbukan ini halus, lalu kita pisahkan ke dalam wadah, lalu kita tumbuk yang berikutnya. Nah, wadah ini boleh menggunakan plastik atau menggunakan baskom seperti di video. Kita balik lagi ke usus tadi. Kalau ususnya tadi sudah mendidih, kita matikan kompor, lalu kita diamkan usus hingga dingin. Kita masuk ke tahap berikutnya. Kita menggunakan minyak samin ini untuk menyangrai pelet tadi. Kita gunakan wajan-wajan yang sudah tidak terpakai lagi ya. Jadi kita panaskan wajan, lalu kita masukkan kira-kira 1/3 dari satu bungkus ini ya, untuk takaran 250 gram pelet 781 min 2. Ini kira-kira 1/3 kita masukkan, kita takar kira-kira saja. Kalau lebih banyak, kebanyakan sedikit pun ya nggak apa-apa, asal jangan sampai setengahnya atau sampai satu bungkus. Nah, setelah mencair seperti ini ya, kita harus mencairkan dulu minyak samin ini biar benar-benar bisa tercampur dengan pelet 781 min 2 ketika kita sangrai. Nah, waktu penyangraian ini juga tidak lama, hanya cukup waktu 5 sampai 10 menit saja. Nah, inilah pelet 781 yang sudah kita tumbuk halus tadi. Inilah proses penyangraiannya. Saat penyangraian, agar matangnya itu merata, maka kita harus terus mengaduk pelet ini di dalam wajan saat kita menyangrai. Biarkan saja minyak ini menggumpal seperti ini, kita aduk saja, nanti akan tercampur dengan sendirinya, sehingga pelet itu berwarna kehitaman atau kecoklatan tua gitu. Jadi benar-benar kering, sampai benar-benar kering berderai, tidak ada gumpalan-gumpalan lagi, baru kita anggap penyangraian ini bisa selesai. Nah, penyangraian ini butuh waktu 5 sampai 10 menit. Memang agak lama, tetapi sabar saja untuk hasil yang maksimal. Nah, ini sudah mulai kering ya, sudah mulai warna kecoklat tuaan.
Jadi sudah mulai berderai. Nah, inilah kalau tidak kita aduk secara rata-rata bisa lengket wajan, tetapi kalau kita aduk terus-terus bisa berderai dan bisa bagus hasilnya sesuai yang diinginkan. Oke, kita matikan kompor dan kita masuk tahap berikutnya. Nah, ini adalah tahap pencampuran. Ini adalah usus tadi ya, usus yang kita blender menggunakan air rebusan. Nanti akan kita campurkan ke dalam pelet 781 yang sudah disangrai. Lalu kita akan tambahkan 20 tetes esen atau minyak butter cookies ini. Dan penambahannya juga pelan-pelan, boleh diaduk di dalam plastik atau di dalam mangkok. Saya lebih suka menggunakan plastik ini ya, karena lebih simple, langsung kita bawa. Nah, ini kita masukkannya sedikit-sedikit dulu ya, takutnya nanti terlalu lembek, jadi sulit untuk kita pasang di kail. Nah, ini langsung saja kita masukkan semuanya, perlahan-lahan boleh, atau setengah-setengahnya dulu, yang penting bisa tercampur semua bahan ini secara merata. Nah, ini usus yang kita blender ya, blendernya blender kasar aja, tidak perlu halus. Ini kita aduk dulu sebentar, karena masih ada teman-temannya itu yang belum kita masukkan. Nah, itu nampak kan pecahan-pecahan dari usus tersebut. Nah, usus ini lebih bagusnya 1:1 ya, jadi bener-bener berasa banget bau ininya, bau ususnya. Tapi hati-hati juga teman-teman ya, kadang ada juga kolam yang melarang umpan seperti ini. Nah, ini kita tambahkan minyak butter cookies yang sudah kita siapkan. Ini banyak di toko-toko kue. Saya menggunakan pipet tetes seperti ini, ya, pipet tetes seperti ini. Boleh sih teman-teman menggunakan spade atau apapun yang jelas bisa tertakar. Ini saya buat 20 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Kita tambah lagi ya, 2 tetes lagi supaya 20 nantinya. Oke, sudah 20 ditambahkan di ujung akhir tadi. Oke, ini teman-teman sudah kita tambahkan esen butter cookiesnya, lalu kita aduk kembali ya, aduk kembali pelet yang akan kita gunakan ini. Nah, teman-teman juga bisa memodifikasi ya, karena umpan ini butuh perbaikan dari teman-teman. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.